Pernahkah Anda merasa jantung berdegup kencang hanya karena ingat ada tagihan yang belum dibayar? Atau mendadak sulit konsentrasi di kantor karena otak Anda terus-menerus menghitung, cukup tidak ya sampai akhir bulan? Jika Anda merasa sering membuat keputusan buruk saat sedang bokeh, saya punya rahasia untuk Anda. Itu bukan karena Anda tidak disiplin atau kurang pintar. Stres finansial secara fisik mengubah cara kerja otak Anda. Hari ini kita akan membahas mengapa tidak punya uang sebenarnya menguras kecerdasan kita dan bagaimana satu langkah sederhana bisa mengembalikan kapasitas otak Anda yang hilang. Ada penelitian luar biasa dari Princeton yang menunjukkan bahwa ketika seseorang khawatir tentang uang, kemampuan kognitif atau IQ mereka bisa turun sebanyak 13 poin. 13 poin itu sangat besar, setara dengan efek orang yang tidak tidur semalaman atau bahkan seperti sedang mabuk. Bayangkan otak Anda seperti sebuah komputer. Setiap orang punya memori atau RAM yang terbatas. Saat Anda stres memikirkan cicilan, setengah dari RAM Anda habis dipakai oleh program kecemasan di latar belakang yang tidak bisa Anda tutup. Akibatnya, saat Anda harus mengambil keputusan penting, seperti memilih pekerjaan baru atau merencanakan masa depan, Anda melakukannya dengan otak yang sedang lemot. Anda tidak sedang membuat keputusan strategis, Anda hanya sedang mencoba bertahan hidup hari ini. Inilah yang disebut poverty trap atau jebakan kemiskinan yang sebenarnya. Kebanyakan pakar keuangan menyuruh Anda langsung berinvestasi, tapi itu saran yang salah jika otak Anda masih dalam mode bertahan hidup. Fungsi utama uang sebenarnya bukan untuk membeli barang mewah, tapi untuk membeli ruang di otak Anda. Kesuksesan finansial itu bukan cuma soal berapa gaji Anda, tapi soal berapa besar buffer atau bantal pelindung yang Anda punya. Dua orang bisa punya gaji 10 juta rupiah, tapi tingkat stresnya akan langit dan bumi jika yang satu punya tabungan 5 juta rupiah, sementara yang lain nol besar. Tabungan itu tidak duduk diam di bank. Tabungan itu duduk di dalam otak Anda, membungkam suara teriakan kecemasan di latar belakang. Saat suara itu hilang, Anda tiba-tiba bisa melihat peluang yang selama ini tidak terlihat saat Anda sedang panik. Jadi, apa langkah pertamanya? Bukan mencari saham ajaib, tapi membangun freedom buffer atau dana darurat awal. Targetkan 15 juta pertama atau $1.000. Angka ini mungkin tidak membuat Anda kaya, tapi cukup untuk menangani sebagian besar gangguan hidup seperti ban pecah atau HP rusak tanpa merusak mental Anda. Ubah perspektif. Berhenti melihat tabungan sebagai uang yang tidak bisa dibelanjakan. Lihatlah tabungan itu sebagai pembelian kebebasan kognitif. Anda sedang membeli kemampuan untuk tidur nyenyak dan berpikir jernih. Beri izin untuk gagal. Membangun bantal uang ini tidak akan mulus. Kadang Anda sudah menabung, lalu ada keperluan mendesak dan saldo kembali ke nol. Tidak apa-apa. Itu artinya sistemnya bekerja. Uang Anda melakukan tugasnya, menyelesaikan masalah tanpa membuat Anda stres. Pada akhirnya, memiliki uang itu tentang memiliki agency, kemampuan untuk berkata tidak pada pekerjaan yang merusak jiwa atau situasi yang menindas karena Anda punya pilihan. Anda bukan orang yang gagal. Anda hanya butuh sistem operasi baru untuk otak Anda yang berjalan di atas ketenangan, bukan kepanikan. Mulailah dari yang kecil, bangun benteng Anda, dan biarkan otak Anda kembali cerdas seperti seharusnya.